Oke, balik lagi di channel YouTube. Sekarang YouTube hari ini, waktu Meksiko baru aja berlangsung pertandingan pertama antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Pertandingan ini mengingatkan kita kembali lagi ke Piala Dunia 2010 ya. Ketika itu Afrika Selatan melawan Meksiko di Johannesburg, Afrika Selatan. Kali ini berbeda, mainnya di Meksiko, di Mexico City, stadion yang punya sejarah, di mana Brazil kalau nggak salah mendapatkan bintang ketiganya, juara Piala Dunia ketiga di sini. Gol tangan Tuhannya Diego Armando Maradona juga di stadion ini. Menjelang Piala Dunia emang banyak kontroversi yang keluar ya, mulai dari pelarangan wasit asal Somalia masuk ke Amerika, visanya ditolak, kemudian akhirnya si wasit ini pulang lagi ke negaranya, Somalia. Namanya siapa ya wasitnya? Omar Abdul Qadir Artan. Dia wasit terbaik Afrika tahun kemarin, diundang oleh FIFA untuk menjadi wasit di Piala Dunia, tapi pas sudah mau masuk ke Amerika ditolak. Akhirnya pulang lagi ke negaranya, dan nggak lama berselang dia dijadikan wasit Super Eropa antara PSG melawan Aston Villa ya. Jadi nanti wasitnya si Omar Abdul Qadir Artan ini. Kemudian banyak insiden lainnya itu Kapten Timnas Irak Aiman Hussein juga harus diperiksa lama, 7 jam di bandara. Kemudian Timnas Belgia juga Kevin De Bruyne diperiksa lama di bandara. Timnas Uzbekistan juga diperiksa lama di bandara, dan Timnas Iran juga bahkan tidak boleh menginap di Amerika. Jadi kalau ada pertandingan, Timnas Iran berangkat dari Meksiko di pagi hari, setelah pertandingan langsung pulang lagi ke Meksiko. Ya seperti itulah kalau negara Amerika menjadi tuan rumah, dia seolah-olah bisa dan punya skalanya gitu ya. Jadi kekacauan banyak terjadi dalam administrasi yang mau masuk, dan banyak fans juga yang visanya ditolak di Amerika, jadi nggak bisa masuk ke sana. Nah, pertandingan pertama di Mexico City itu berakhir 2-0 untuk kemenangan Meksiko, di mana gol dicetak oleh Julian Quinones. Gimana nih bacanya? Si Julian ini mencetak gol di menit ke-9 dan melakukan selebrasi ikonik yang dilakukan oleh Shabalala 2010 lalu gitu ya. Dan kemudian gol kedua dicetak oleh Raul Jimenez, pemain yang sebenarnya udah disuruh pensiun waktu 5 tahun lalu ketika terjadi benturan hebat, tapi dia bangkit dan dia di usia ke-35 tahun mencetak gol pertama kali di Piala Dunia bagi dirinya. Sebuah kisah yang sangat inspiratif ya, dan kisah yang tidak pernah menyerah, sehingga dia bisa spesial lagi mainnya di negaranya sendiri. Nah, pertandingan kedua itu antara Korea Selatan melawan Republik Ceko. Ini pertandingan gak kalah serunya, ternyata memang dua pertandingan awal cukup worth it ya untuk ditonton. Tadi pertandingan pertama 2-0, 3 kartu merah, padahal di edisi Piala Dunia sebelumnya total kartu merahnya hanya 4. Ini satu pertandingan sudah 3 kartu merah, dimana
Balik lagi ke pertandingan South Korea melawan Republik Ceko. Republik Ceko awalnya unggul di menit ke-59, kemudian di menit ke-67 Korea Selatan menyamakan kedudukan, dan akhirnya di menit ke-80 ya Korea Selatan juga berhasil menyamakan mengungguli Korea Republik ya Republik Korea Republik Ceko ini di Republik ini Republik South Korea melawan Republik Ceko, dimenangkan oleh South Korea 2-1, sehingga hasil akhir ataupun hasil dari klasmen ya di pekan pertama ini adalah mana tadi, Meksiko ya. Meksiko berhasil menjadi juara pemuncak grup sementara dengan poin 3. Selisih golnya itu berhasil mencetak selisih golnya 2, gol difference 2. Kemudian di peringkat kedua yaitu Korea Selatan dengan poin 3 juga selisih golnya, gol difference 1. Republik Ceko minus 1 dan juga Afrika Selatan minus 2 gitu ya. Menarik untuk kita tunggu selanjutnya bagaimana. Setelah ini sih akan ada pertandingan antara Kanada lawan Bosnia Herzegovina dan Amerika lawan Paraguay. Kemudian Amerika kalah sama Paraguay. Oke, gitu aja. Apa namanya, cerita tentang Piala Dunia kali ini. Oh ya, jadi kejadian-kejadian yang ada di Amerika selama ini mengingatkan kita bahwa ternyata kita itu bisa melihat dunia lewat sepak bola. Ada tuh judul bukunya, Melihat Dunia Lewat Sepak Bola. Kita bisa melihat bagaimana Amerika adalah negara yang sangat rasis ya. Ketika pemain timnas Irak mau masuk diperiksa 7 jam, padahal Aiman Hussein, legenda timnas Irak saat ini, bahkan timnas Iran juga tidak boleh menginap di negaranya, harus terbang 5 jam, harus terbang dari negara lain, kemudian berada di negara Amerika selama 5 jam, diperbolehkan ada 5 jam, setelah itu langsung pulang. Dan banyak supporter yang berasal dari negara-negara yang dianggap terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang teroris. Kalau versi si Amerika itu susah mendapatkan visa dan susah masuk ke Amerika. Sebuah statement yang bisa disampaikan bahwa disimpulkan bahwa ya ini salah satu Piala Dunia terburuk sepanjang masa, sepanjang sejarah, karena vibes-nya juga di Indonesia juga nggak kerasa, vibes-nya juga sangat tidak terasa sekali, seperti nggak ada Piala Dunia, padahal sebelum-sebelumnya Piala Dunia kan terkenal dengan sesuatu yang vibes-nya itu adalah meriah seperti itu. Oke, nggak apa-apa, kita fokus ke sepak bolanya saja. Kita fokus dari pertandingan ke pertandingan, kita review tipis-tipis dan juga kita bahas tipis-tipis. Mungkin seperti itu. Oke, makasih. Oh iya, jangan lupa ini syutingnya di PMP Kito, makanya jangan lupa follow Instagram dan TikTok atas nama PMP Kito Official. PMP Kito juga bisa dibeli melalui Shopee Food dan GoFood. Dan kita juga punya YouTube, namanya adalah Podcast Kito Official. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.